Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di video ini kita akan membahas kelanjutan dari video bagian 1 tentang momen gaya atau torsi yang lebih dari satu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa torsi adalah perkalian antara gaya tegak lurus dikali dengan lengan gaya. Rumusnya adalah tau sama dengan F dikali L dikali sin theta. Kita juga sudah menyepakati bahwa putaran itu hanya memiliki dua arah. Yang pertama searah jarum jam dan yang kedua berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi nanti kalau torsinya searah jarum jam kita buat bernilai positif, maka yang berlawanan arah jarum jam nilainya negatif torsinya. Sebaliknya nih, kalau kita buat torsi yang searah jarum jam bernilai negatif, maka torsi yang berlawanan arah jarum jam nilainya positif. Nah, manakah yang benar? Ya, yang benar ini dua-duanya. Tergantung kita pakai kesepakatan yang mana. Baik, supaya tidak berlama-lama langsung kita lihat ke contoh soal. Batang AB dengan panjang 4 meter diputar dengan poros di A. F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 12 Newton. Torsi yang dihasilkan oleh F1 dan F2 masing-masing sebesar, dan torsi total yang bekerja di titik A adalah. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa ada dua gaya yang bekerja pada batang ini. Yang pertama gaya F1, ini yang arahnya ke atas, dan gaya F2 yang arahnya ke bawah. Nah, gaya F1 ini kalau kita secara logika, ini kan batang ditahan di kiri di A. Lalu kita tarik ini ke sana. Maka kan batangnya akan berputar kayak gini nih, yaitu berputar berlawanan arah jarum jam. Baik, langsung saja kita buat yang diketahui untuk F1. Nah, F1-nya 10 Newton, L1-nya 2 meter. Kenapa 2 meter? Oke. Mari kita gambarkan. Nah, di soal kan diketahui bahwa panjangnya 4 meter. Sementara F1 ini terletak di tengah, berarti L1-nya dari poros sampai ke sini. Maka jadi 4 dibagi 2. Itulah kenapa L1 sama dengan 2 meter. Nah, tetanya adalah 90 derajat, ini siku-siku. Oke, sekarang kita lihat torsi yang dihasilkan oleh ini, F2. Nah, jadi gini. Kita punya batang AB, kita tahan di sebelah kiri. Lalu kalau kita tarik ini F2, kita tarik ini ke sana batangnya searah F2, maka si batang ini kan akan berputar kayak gini ya. Nah, berputar seperti ini atau dia searah putaran jarum jam. Oke, kita buat yang diketahui. Nah, F2-nya 12 Newton sesuai petunjuk soal. L2-nya 4 meter. Nah, kenapa L2-nya 4 meter? Prinsipnya sama. L ini kan diukur dari poros. Porosnya ini di A. Sampai di mana posisi F2 berada. Posisi F2 berada di ujung. Nah, karena panjangnya 4 meter, ya berarti dari A ke B juga 4 meter. Itulah kenapa L2-nya sama dengan 4 meter. Oke, lalu sudutnya ini 30 derajat. Nah, bisa dilihat dari soal ini, sudutnya 30 derajat. Oke, baiklah. Pertama kita akan selesaikan dulu torsi yang dihasilkan oleh F1. Nah, rumusnya tadi kan tau sama dengan FL sin theta. Tau 1 berarti F1 kali L1 kali sin 90, karena tetanya 90. Kita masukkan yang angkanya nih, F1 sama dengan 10, L1 sama dengan 2, dan sin 90 sama dengan 1. Setelah kita selesaikan, maka nilainya adalah 10 kali 2, yaitu 20 Newton meter. Nah, arahnya bagaimana? Berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke, kita lanjutkan. Torsi yang dihasilkan oleh F2. Nah, yang dihasilkan oleh F2 ini rumusnya sama juga. Tau 2 sama dengan F2 kali L2 dikali sin 30. Karena di sini tetanya sama dengan 30 derajat. Kita masukkan nih angka-angkanya. F2-nya 12, L2-nya 4, dan sin 30 sama dengan 1/2 atau setengah. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah 24 Newton meter. Bagaimana arahnya? Arahnya searah putaran jarum jam. Nah, berarti kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu torsi yang dihasilkan oleh F1 dan F2.
Baik, sekarang kita mau menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu berapa torsi total yang bekerja di titik A. Kalau ditanyakan torsi total, maka kita harus menjumlahkan torsi 1 dan torsi 2. Tapi kita harus lihat arahnya juga. Nah, torsi total atau dalam hal ini kita simbolkan dengan sigma tau, sigma torsi, ya, sigma torsi. Nah, tadi kita punya kesepakatan nih. Misalkan kalau kita anggap yang berlawanan jarum jam itu negatif, berarti yang searah jarum jam positif. Atau sebaliknya, kalau yang berlawanan jarum jam positif, maka yang searah jarum jam negatif. Nah, kita sepakati satu aja kali ini ya. Misalkan yang berlawanan jarum jam yang negatif. Nah, yang F1 yang negatif. Berarti yang F2 ini yang searah jarum jam nilainya positif. Maka sigma torsinya menjadi negatif torsi 1. Lihat, negatif ya, F1-nya kita anggap ini misalkan negatif. Berarti yang searah jarumnya akan titik positif ya, karena dia lawannya ya. Maka negatif torsi 1 min torsi 1 tambah torsi 2. Itulah total torsinya. Oke, kita masukkan angkanya. Torsi 1 hasil besarnya 20, berarti minus 20 tambah torsi 2 24. Minus 20 tambah 24 hasilnya adalah sama dengan 4 Newton meter. Bagaimana arahnya? Nah, karena dia ini bernilai positif, tadi kan kita anggap positif itu yang searah jarum jam. Berarti yang menang adalah yang arahnya searah jarum jam. Dengan kata lain, kalau ini ada dua gaya pada batang ini, yang menang adalah gaya yang F2 ini. Lihat ya, pakai logika juga bisa. Yang dihasilkan F1 20, yang dihasilkan F2 24. Berarti kan yang menang yang lebih besar, yaitu 24, yang arahnya searah jarum jam. Baik, supaya lebih paham lagi kita lihat soal yang berikutnya. Sebuah batang 8 meter diputar pada poros titik C. Pada batang dikenai 4 gaya, ini ada 4 gayanya, F1, F2, F3, dan F4. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE. Tentukanlah torsi yang bekerja pada batang. Artinya torsi total ini yang dia maksudnya, torsi di C. Ya, kenapa? Karena kan tadi porosnya di titik C, ya, porosnya ada di sini nih porosnya. Oke, pertama kita mau buat dulu arah-arahnya. Jadi gaya yang F1 ini, ya, ini misalkan ada batang nih. Kita tahan di tengah sini. Lalu batang ini di kirinya kita tarik nih ke sana. Maka kan batangnya mutar kayak gini nih. Yaitu berputar searah putaran jarum jam. Oke. Sekarang kita lihat putaran yang dihasilkan F2. Ini ada batang. Kita tarik ini ke sini. Maka kan mutarnya kayak gini ya. Searah putaran berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, yang ini tadi yang searah putaran jarum jam ya, yang F1. Nah, lalu kita punya ini F yang 3 nih, batang. Tapi kali ini kita tahan dia di sebelah kirinya nih porosnya kan. Nah, gaya tarikannya di sebelah kanan. Berarti secara logika kalau kita tarik kan mutarnya gini ya. Nah, atau berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, yang terakhir nih. Ini porosnya di kirinya, kita tarik ini ke sana. Maka kan mutarnya seperti ini. Kalau gitu kita punya satu torsi yang arahnya searah putaran jarum jam, yaitu F1. Dan 3 torsi, ini F2, F4, sama F3. Nah, 3 ini arah putarannya menghasilkan berlawanan arah putaran jarum jam. Baik, kita sepakati saja di sini supaya lebih mudah ya. Yang F1 ini atau yang searah putaran jarum jam kita buat nilainya negatif. Kita sepakati di sini negatif. Boleh nggak positif? Boleh. Nah, tapi dalam hal ini negatif aja, nggak apa-apa. Maka yang ini yang berlawanan putaran jarum jam, yang torsi 2 ini jadi positif, yang torsi 3 jadi juga positif, dan yang torsi 4 juga positif. Oke. Nah, sekarang kita buat yang diketahuinya dulu ya. Tadi kan panjang batangnya 8 meter nih. 8 meter. Dan panjang AB, BC, CD ini panjangnya sama semua. Berarti ini kalau kita bagi ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 8 bagi 4 sama dengan 2 meter. Berarti masing-masing ini panjangnya 2, 2, 2, 2 ya. AB, BC, CD, DE sama dengan 2 meter. Baik, yang berikutnya kita mau tuliskan F1. F1 kan 10 Newton. Nah, L1-nya berapa? L1 dari mana tadi kita ukurnya?
kita ukur dari poros sampai ke gaya 1, berarti dari sini sampai sini. Nah, karena A ke B2, B ke C2, berarti kan L1 2 tambah 2, itulah dia 4. Oke, sudutnya 90 derajat. Oke, begitu juga seterusnya nih, untuk F2, F3, dan F4. Nah, untuk yang F2, kita punya porosnya dari sini sampai gayanya di sini. Nah, B ke C kan tadi 2 nih, berarti L-nya 2. Sudutnya ini, sudutnya 30 derajat. Oke. Nah, terus yang F3, F3 10 Newton, L3 4. Dari mana datangnya? Dari poros ke posisi gaya F3. Nah, tadi kan 2 sama 2 ya, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4 meter. Sudutnya berapa? Ini sudutnya 37 derajat. Sudutnya 37 derajat ya. Oke, kemudian yang terakhir F4. Nah, F4 kan dari poros sampai ke sini ya, berarti 2 meter ya. Dan sudutnya 90 derajat. Siku. Oke, baiklah, kita sudah punya yang diketahui. Yang ditanya adalah torsi total. Kita geser. Nah, gimana sih tadi cara menentukan torsi totalnya? Kita harus tahu dulu siapa yang negatif dan siapa yang positif. Nah, ternyata untuk yang torsi 1 kita sepakati yang searah jarum jam negatif, berarti hanya dia saja yang negatif. Maka ini jadi negatif torsi 1 tambah torsi 2 karena dia positif, tambah torsi 3 dan tambah torsi 4. Tahu 4. Oke, kita jabarkan ya. Rumus tahu tadi apa? F L sin theta. Berarti untuk yang tahu 1 adalah minus F1 kali L1 kali sin 90. Untuk yang tahu 2, F2 kali L2 dikali sin 30. Lalu yang untuk tahu 3, F3 kali L3 dikali sin 37. Lihat nih, 37 ya. Dan yang terakhir F4 kali L4 kali sin 90. Oke, kita masukkan angka-angkanya ya. F1-nya 10, L1-nya 4, sin 90 sama dengan 1. F2 tambah F2, F2-nya 20, L2-nya 2, dan sin 30 sama dengan 0,5. Tambah F3-nya 10, L3-nya 4, dan sin 37 itu 0,6 ya. Ya, ini tambahan. Sin 37 besarnya 0,6. Nanti boleh dicek sendiri di internet, di Google atau di kalkulator ya. Oke, F4 besarnya 5, L4 besarnya 2, dan sin 90 besarnya adalah 1. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang ya. Tinggal kita kalikan ya. Minus 10 kali 4 kali 1 adalah minus 40. 20 kali 2 kali 0,5 adalah 20. Dan 10 kali 4 kali 0,6 adalah 24. Lalu 5 kali 2 kali 1 adalah 10. Oke, kita jumlahkan semuanya. Minus 40 tambah 20 tambah 24 tambah 10. Hasil akhirnya adalah 14 Newton meter. Lihat, dia bernilai positif. Tadi kita anggap yang positif ini berlawanan arah jarum jam. Maka ini artinya adalah torsi totalnya berlawanan arah jarum jam. Atau logikanya gini. Ini ada satu orang nih yang nariknya nih arahnya seperti ini, searah jarum jam. Sementara 3 lainnya berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kan kemungkinan besar yang menang ini yang 3 orang ini ya, yang 3 gaya ini. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk video pembahasan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.